Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandi Yudhistia. Saya Alif Sulaiman Muhammad. Dan saya Norma Ananda Fitri Aulia Balkis. Kami dari SMA Negeri 1 Kertosono. Di sini kami akan melakukan praktikum dengan topik rumus dan diagram daun dan bunga. Sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan rumus dan diagram daun dan bunga? Rumus bunga adalah pernyataan keadaan bunga yang dinyatakan dengan sebuah rumus. Rumus tersebut dapat berupa lambang, huruf, dan angka. Sedangkan diagram bunga adalah gambar proyeksi dari semua bagian bunga yang dipotong melintang. Rumus daun adalah perbandingan banyaknya daun yang tegak lurus yang dikelilingi garis spiral pada batang dan jumlah daun yang dilewatinya. Rumus ini diperoleh dengan menentukan daun pertama sebagai patokan. Sedangkan diagram daun adalah gambaran letak daun dalam bidang lingkaran yang digambarkan dengan garis-garis ortostik. Alat dan bahan yang diperlukan adalah Yang pertama yaitu busur, Yang kemudian adalah penggaris, dan yang terakhir adalah bunga yang telah kami pilih, yaitu bunga merak atau Caesalpinia vulgarima. Serta daun yang kami pilih adalah daun dari tumbuhan bougainville atau Bougainvillea spectabilis. Pertama, kami menyiapkan bunga yang akan kami amati, yaitu bunga merak atau Caesalpinia vulgarima. Kemudian, kami mengamati susunan bunga tersebut, seperti jumlah kelopak, mahkota, putik, atau benang sari, dan bagian-bagiannya. Selanjutnya, kami menuliskan rumus bunga dan menggambarkan diagram bunga berdasarkan pengamatan dari bunga tersebut. Setelah melakukan pengamatan dan menuliskan rumus serta diagram bunga merak pada LPS, selanjutnya kita akan menjelaskannya. bunga merak merupakan salah satu bunga Phlox terminalis. Artinya, bunga ini terletak pada ujung batang atau cabang. Bunga merak hanya memiliki satu simetri atau zigomorf. Hal ini dikarenakan jumlah mahkotanya ada 5 dan letaknya terhadap kelopak yang jumlahnya juga ada 5 adalah alternasi atau di antara. Bunga merak tergolong bunga banci atau berjenis kelamin hermafrodit karena memiliki benang sari dan juga putik. Bunga merak ini putiknya terdiri dari satu saja dan terletak di atas dasar bunga atau reseptakulum. Berikut ini adalah rumus dan diagram dari bunga merak. Penulisan rumus bunga diawali dengan menuliskan kode atau lambang jenis kelamin dari bunga tersebut. Karena bunga merak termasuk hermafrodit, maka kelamin bunga merak dirumuskan seperti pada papan berikut. Selanjutnya kita harus menuliskan kode atau lambang dari simetri bunga tersebut. Karena bunga merak termasuk tumbuhan zigomorphus atau satu simetris, maka simetri bunga merak dirumuskan gambar panah menghadap ke atas, seperti pada papan tersebut. Selanjutnya, kita harus menuliskan jumlah dari kelopak bunga merak. Kelopak bunga merak jumlah 5 lembar, sehingga dapat kita rumuskan menjadi K5. Dengan K adalah simbol dari kelopak atau calyx, dan 5 adalah jumlah dari kelopak bunga merak. Kemudian, dilanjutkan dengan menuliskan mahkota serta jumlah mahkota dari bunga merak. Mahkota disimbolkan dengan huruf C berasal dari kata corolla, dan kemudian karena bunga merak memiliki 5 lembar mahkota yang saling berlepasan, sehingga kita dapat menuliskan angka 5 setelah huruf C, yaitu menjadi C5. Selanjutnya, perumusan alat kelamin jantan yaitu benang sari. Benang sari dari bunga merak berjumlah 10 dan posisi lingkaran rangkap 2 sehingga dituliskan menjadi A, simbol untuk androsium, dan diikuti dengan jumlahnya yaitu 5 plus 5 menjadi A 5 plus 5. Terakhir, perumusan alat kelamin betina yaitu putik. Putik dari bunga merak berjumlah 1. Putik dilambangkan dengan huruf G, yaitu simbol dari ginoesium. Diikuti dengan jumlahnya yaitu 1 menjadi G1. Dari rumus bunga tersebut dapat digambarkan sebuah diagram bunga seperti pada papan berikut. Dimulai dengan menggambarkan bagian kelopak bunga yang memiliki simbol atau memiliki gambar bentuk segitiga.
Dari rumus bunga yang diperoleh, kita juga dapat menggambarkan penampakan mahkota bunga merak. Berdasarkan posisinya, mahkota bunga merak berada di antara selesai kelopak atau disebut alternasi. Mahkota bunga digambarkan dengan bentuk setengah lingkaran seperti ini. Selanjutnya, kita juga dapat menggambarkan penampakan benang sari dan putik dari bunga merak. Berdasarkan rumus yang telah kita peroleh, kita dapat menggambarkan benang sari dan juga putiknya. Benang sari digambarkan seperti bentuk angka 8, sedangkan putik digambarkan dengan penampang melintang. Kami mengambil sampel tumbuhan bougainville, yaitu pada bagian daunnya, untuk mengetahui rumus dari daun tumbuhan bougainville atau Bougainvillea stabilis. Pertama, kami menentukan daun awal atau delta 0 dan juga daun yang sejajar. Daun ini sejajar dengan daun delta 0. Kemudian kita menghitung antara daun yang sejajar dengan daun delta 0, yaitu melewati 1, 2, 3, melewati 3 daun. Sedangkan lingkaran atau spiral genetik antara daun delta 0 dan daun yang sejajar adalah satu lingkaran, sehingga didapatkan rumus bunga A per B, yaitu spiral genetik dibagi jumlah daun yang dilewati atau 1/3. Setelah melakukan pengamatan dan menulis rumus serta diagram daun pada LPS, selanjutnya kami akan menjelaskannya. Yang pertama itu rumus daun hanya satu. A merupakan jumlah spiral genetik dan B merupakan jumlah daun yang dilewati. Daun bougainville memiliki spiral genetik sebanyak 1 dan banyak daun yang dilewati adalah 3, sehingga rumus daunnya adalah 1/3. Dari rumus daun yang diperoleh, kita dapat menentukan sudut divergensinya. Sudut divergensi dari daun adalah rumus dari daun dikalikan dengan 360, sehingga diperoleh sudut divergensi dari daun bougainville adalah 120 derajat. Kemudian, setelah kita mendapatkan rumus dan sudut divergensinya, kita dapat menuliskan diagram pada papan berikut. Pertama, kita menentukan daun delta 0 sebagai daun patokan, dan kemudian kita menentukan daun yang sejajar dengan daun delta 0, yaitu daun 3. Kita menghubungkan garis putus-putus yang merupakan spiral genetik, yaitu antara daun delta 0 sampai daun 3 banyak satu putaran, yaitu A sama dengan 1. Kemudian kita menghitung daun antara delta 0 sampai daun 3, yaitu ada 1, 2, 3. Ada 3 daun tanpa menghitung daun delta 0, sehingga diperoleh B sama dengan 3, sehingga kita mendapatkan rumus A per B sama dengan 1/3 dan dapat digambarkan diagram daun seperti pada papan berikut. Dari praktikum yang sudah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan bunga dapat dinyatakan dalam rumus dan diagram. Diagram bunga merupakan gambaran koreksi dari bidang datar dari semua bagian yang dipotong melintang, yaitu daun-daun kelopak, tajuk bunga, benang sari, dan putik, juga bagian-bagian lainnya. Keadaan daun juga dapat dinyatakan dengan rumus dan diagram. Rumus daun hanya satu, yaitu A per B, dengan A merupakan jumlah spiral genetik dan B merupakan jumlah daun yang dilewati. Sekian praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.